Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Majis dengan NIM C1B023133. Di sini saya ingin mereview materi dari yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Rosita sebagai dosen pengampu saya dalam mata kuliah Manajemen SDM Lanjutan dan Perilaku Organisasi. Di sini materi yang disampaikan itu persepsi dan pengambilan keputusan. Langsung saja saya mulai. Yang pertama itu ada judul. Judulnya itu analisis persepsi dan proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Di sini, persepsi dan pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam perilaku organisasi. Cara individu memaknai suatu situasi akan mempengaruhi keputusan yang diambil, baik secara individu maupun kelompok. Nah, gambaran kasusnya itu seperti dalam suatu organisasi sering terjadi perbedaan pendapat saat menghadapi permasalahan kerja. Nah, perbedaan ini muncul karena setiap individu memiliki sudut pandang dan cara nilai situasi yang berbeda, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak selalu optimal. Nah, di sini tuh sering terjadi perbedaan pendapat dalam organisasi, persepsi individu terhadap masalah tidak sama, dan keputusan yang diambil kurang optimal. Tentunya ada identifikasi terbentuknya persepsi. Dan di sini persepsi terbentuk melalui proses penerimaan dan penafsiran informasi dari lingkungan sekitar. Nah, faktor internal dan situasional sangat mempengaruhi bagaimana seseorang memahami suatu kondisi atau masalah. Nah, di situ juga berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan individu itu sendiri, bagaimana dia memiliki pengalaman atau ilmu pengetahuan yang dia punya untuk mengelola persepsi itu sendiri, dan juga sikap harapan dan motivasi dia, dan kondisi lingkungan kerja yang bisa menerima apa pengetahuan dia. Selanjutnya ada bias persesif yang muncul. Nah, dalam menilai situasi dan orang lain, individu sering kali tidak sepenuhnya objektif. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya bias persepsi yang melalui cara berpikir dan penilaian. Dan itu jadi bias yang muncul itu bias atribusi fundamental dari awal. Fundamental dia sendiri itu terdapat bias dan ada persepsi selektif dan halo efek. Halo efek itu seperti efek dari sapaan dia terhadap apa namanya persepsi itu sendiri. Terus ada tahapan pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan dalam organisasi dilakukan melalui beberapa tahapan. Namun dalam praktiknya, keputusan sering diambil dengan keterbatasan informasi dan dipengaruhi oleh intuisi serta pengalaman. Jadi di sini tuh bisa mengidentifikasi masalah, bagaimana eh, per orang itu mengidentifikasi masalah dia sendiri, dan itu menentukan dan mengevaluasi alternatif, yaitu memiliki apa evaluasi yang rencana B lah, jatuhnya. Itu juga memiliki keputusan terbaik. Nah, usulan solusi yang bisa saya berikan itu untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, organisasi perlu mengurangi bias persepsi dan meningkatkan objektivitas dalam menilai masalah. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih terbuka dan berbasis data. Seperti itu menggunakan data dan fakta objektif. Bagaimana datanya nih, dia kan sebelum mengirim CV nih, kita lihat data dia sebelumnya kerja di mana. Jadi itu bisa tahu lah. Dari sini tuh dia bisa belajar apa, jadi kita bisa menyesuaikan dia, bagaimana proses dia gitu. Itu juga ada diskusi terbuka antar anggota, jadi kita bisa tahu nih keluh kesah dia seperti apa dan solusi yang bisa dia sampaikan seperti apa, jadi bisa kita terima. Terus ada melibatkan berbagai sudut pandang. Jadi sudut pandang yang dari sudut pandang lain bisa kita ambil, bisa kita manfaatkan, misalnya sudut pandang dia dalam menilai kinerja perusahaan ini, perusahaan kita, atau dari sudut pandang lain. Dan terakhir itu ada evaluasi keputusan secara berkala. Jadi di sini itu tidak dilakukan sekali dalam setahun atau sekali dalam sekali bekerja, itu dilakukan setiap bulan sekali. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.